Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sosiologi dengan materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Menurut Selo Sumarjan dalam Setiadi dan Kolib mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan keadaan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Baiklah, perhatikan gambar pada slide berikut ini. Ini ada dua buah gambar. Yang di sebelah kiri adalah jalan yang masih lengang, yang tidak ada atau sedikit kendaraan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah jalan yang penuh dengan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Jadi di sini terjadi perubahan sosial dalam hal alat transportasi maupun juga lingkungan, yang mana yang tadinya kondisinya jalan itu tidak banyak kendaraan, dengan adanya perubahan sosial menyebabkan kendaraan-kendaraan itu menjadi membuat kemacetan di jalan dan banyak ya. Baiklah, di antara faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah penemuan-penemuan baru, seperti benda-benda yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Keinginan hidup lebih baik menunjukkan adanya perasaan tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupannya. Kondisi inilah yang mempengaruhi manusia mengembangkan potensi diri dan lingkungan sekitarnya melalui penemuan. Berikut adalah contoh penemuan-penemuan benda baru. Pada gambar sebelah kiri, di mana dulu petani menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya, maka dengan adanya penemuan baru beralih menjadi menggunakan traktor. Ya, di sini adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Di gambar sebelah kanan bisa kita lihat juga ada beberapa penemuan-penemuan baru yang menyebabkan perubahan sosial. Di antaranya di situ bisa kita lihat ada laptop, ada handphone, ada kamera, ya, dan lain-lain sebagainya. Perubahan sosial yang kedua yang menjadi penyebabnya adalah perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan. Perubahan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan masalah sosial. Sebagai contoh, bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan peningkatan tindak kejahatan, perkampungan kumuh, pengangguran, dan sampah. Sementara itu, berkurangnya penduduk di pedesaan akibat tingginya angka urbanisasi menyebabkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan menjadi terhambat. Nah, berikut ini contoh dari jumlah penduduk. Coba kalian lihat, bisakah kalian tebak ini adalah kondisi penduduk di negara mana? Ya, ini adalah kondisi penduduk di negara India. India merupakan salah satu jumlah penduduk yang terbesar di dunia. Bisa kita lihat betapa padatnya penduduk di India, ya, sehingga kepadatan penduduk ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Penyebab yang ketiga adalah perubahan akibat lingkungan fisik. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu 1 faktor buatan, 2 faktor alami. Faktor buatan disebabkan oleh ulah manusia,
seperti menebang hutan tanpa memperhatikan kelestariannya, membuang sampah di sungai, dan membuang limbah pabrik tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Sedangkan faktor alami adalah faktor yang disebabkan oleh alam berupa hujan, angin, gelombang laut, dan sinar matahari. Nah, berikut ini adalah gambar dari contoh perubahan lingkungan fisik. Bisa kalian lihat ya, yang sebelah kiri itu adalah terjadinya gempa bumi dan yang sebelah kanan itu adalah terjadinya gunung meletus. Faktor penyebab yang keempat adalah perubahan lembaga sosial. Lembaga sosial diartikan sebagai suatu sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Lembaga sosial dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman apabila lembaga-lembaga sosial tersebut mengalami perubahan. Kehidupan sosial masyarakat serta pola perilaku juga akan cenderung berubah. Penyebab perubahan sosial berikutnya yang kelima adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan perubahan sosial dalam skala luas. Pemberontakan atau revolusi dapat mengubah struktur sosial yang dibangun masyarakat. Oleh karena itu, pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Salah satu contohnya adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Faktor penyebab perubahan sosial yang keenam adalah terjadinya pertentangan dalam masyarakat. Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat menghasilkan perubahan sosial atau dapat diartikan sebagai sumber terjadinya perubahan sosial. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, menurut Setiadi dan Kolib tahun 2011. Faktor penyebab perubahan sosial berikutnya adalah masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Masuknya kebudayaan lain dapat terjadi melalui kontak kebudayaan secara tidak langsung, yaitu melalui informasi yang disajikan di media massa. Beberapa bentuk pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pengaruh timbal balik. Artinya, mendapatkan pengaruh suatu masyarakat akan mempengaruhi masyarakat lain. Yang kedua, apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi, massa, radio, televisi, majalah, atau surat kabar, pengaruh kebudayaan hanya terjadi sepihak, yaitu pengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut. Dan faktor penyebab perubahan sosial yang terakhir adalah karena terjadinya peperangan. Perang Dunia II merupakan contoh peperangan yang menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan banyak negara di dunia. Salah satu negara yang dimaksud adalah Jerman. Akibat kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan ini adalah gambar contoh dari peperangan pada Perang Dunia Kedua. Ya, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.